Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 10 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, sehingga kami mampu untuk mengerti bagian firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli ialah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Sekali-kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak. Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicukukannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukankah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa kepada Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membacanya, merenungkannya,
tetapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang mengiringi kita adalah berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, berkenan di hati Tuhan. Melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan melihat hal-hal yang berkenan di hati Tuhan itu apa. Dan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan itu juga apa. Kita sebagai manusia yang terbatas, apakah kita bisa melihat apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Hal ini berkaitan dengan cerita kita pada saat ini. Ketika Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa pemberian hidup kita adalah pemberian yang harus berkenan. Yang berkenan itu adalah yang berasal dari kesungguhan hati. Dalam hal ini, Bapak, Mama, saudara-saudariku, anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, dua orang ini menjabat sebagai pelayan bait Allah. Jadi mereka ini mengatur yang namanya ibadah dan kurban. Tapi dalam jabatan mereka ini, mereka tidak mengindahkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melakukan tindakan yang bisa dibilang tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dalam hal ini, mereka mencemari bait Allah. Sebagai orang-orang yang mengatur kurban persembahan, mereka mencemari persembahan kepada Allah itu sendiri. Dan dalam hal ini bukan saja ketika mereka melakukan hal ini, hal yang salah ini, mereka bukan hanya menghina diri mereka, tapi juga menghina Allah dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ada di dalam pelayanan ini, sebagai pelayan di bait Allah, mereka melakukan dosa, Bapak, Mama. Dosa apa? Dosa kerakusan dan hawa nafsu seksual. Ini gambaran dari bagaimana manusia tidak bisa terlepas dari kedua hal ini. Ada hal-hal yang membuat manusia bisa saja jatuh ke dalam dosa, cepat jatuh ke dalam dosa, karena tidak puas dengan apa yang dimiliki. Apa yang menjadi milik orang lain, terutama apa yang menjadi milik Allah, itu diambil. Karena merasa punya jabatan, karena merasa punya posisi yang mudah, yang kemudian bisa merasakan hal-hal yang enak. Tapi dalam hal ini, persembahan kepada Tuhan adalah hal yang harus diwujud nyatakan dengan baik. Bagaimana persembahan itu harus berkenan di hati Tuhan. Bagaimana persembahan yang kita berikan. Bahkan ketika orang lain memberikan persembahan, jangan lagi kita mengambil hak Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, dalam kehidupan kita diajak untuk bagaimana membangun budaya yang baik. Budaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana budaya menghormati Allah dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita berkenan di hati Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kita lakukan, yang menjadi konsentrasi kita melalui tugas dan panggilan kita. Bagaimana kita mempersembahkan segala sesuatu yang ada pada kita, dipersembahkan kepada Tuhan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Terutama ketika kita sebagai pelayan Allah. Kita diberikan tugas untuk bagaimana mengaturnya dengan baik.
Semua kita pelayan Allah. Pelayanan bisa dilakukan di mana saja. Dan mari kita berefleksi, apakah pelayanan kita itu berkenan di hati Tuhan atau tidak? Ataukah pelayanan yang kita lakukan hanya bagaimana supaya kita membuat diri kita merasa tenang, membuat kita merasa puas atas kehidupan ini. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih di hadapan Tuhan, mari kita sejenak berefleksi tentang kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, kehidupan kita yang mungkin hari ini kalau belum berkenan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan hormat kepada Tuhan. Kita mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Melalui persembahan yang hidup, yaitu persembahan diri kita. Agar nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus menolong kita dan mampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa manis yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkannya. Mari memberkati kami sehingga kami mampu melakukan bagaimana kami harus melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan dalam kehidupan kami. Mari menolong hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.